Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama dengan saya Woro di channel Warta Jawara. Nama Taekwondo tentunya sudah tidak asing lagi bagi Sobat Jawara, apalagi bagi mereka yang benar-benar mencurahkan perhatiannya pada dunia bela diri. Bela diri asal Korea ini sudah berkembang di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Namun, tak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa sebenarnya ada dua aliran besar yang berkembang di dunia, yaitu World Taekwondo atau WT dan International Taekwondo Federation atau ITF. Bahkan kabarnya untuk yang terakhir saya sebutkan yaitu ITF adalah Taekwondo yang pertama kali didirikan, bahkan untuk di Indonesia sendiri merupakan aliran Taekwondo yang berkembang di Indonesia jauh sebelum ada dan berkembangnya World Taekwondo Federation atau yang sekarang dikenal dengan nama World Taekwondo atau WT. Sayangnya tak banyak informasi dan literatur mengenai ITF ini di Indonesia. Salah satu dari sedikit literatur yang ada adalah sebuah buku yang baru rilis 1 minggu yang lalu yang berjudul ITF Taekwondo Tool, Panduan Jurus dari Pemula hingga Sabuk Hitam. Seperti apa tentang buku yang berisikan informasi langka ini? Sudah bersama dengan kami Meta Andri Setiawan, penyusun dari buku ITF Taekwondo Tool. Beliau juga merupakan pemegang sabuk hitam dan 2 International Taekwondo Federation dan perwakilan resmi International Taekwondo Federation Indonesia untuk Kota Malang. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya. Selamat siang, sahabat Meta. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengulas tentang buku ITF yang Sabum susun ini. Ya, karena ini benar-benar buku dengan informasi yang sangat berharga dari sebuah bela diri legendaris di dunia dan langka di Indonesia. Mungkin bisa Sabum Meta jelaskan tentang apa International Taekwondo Federation atau ITF itu, Sabum? Oke. Silakan. ITF itu adalah salah satu organisasi dari sekian banyak organisasi taekwondo yang ada di dunia, dan merupakan organisasi taekwondo tertua di dunia. Jadi didirikan di Korea Selatan. Ya, perlu dicatat bahwa Korea Selatan selama ini orang tahunya kan Korea Utara. Didirikan di Seoul tahun 1966. Oke, jadi ini juga merupakan organisasi dunia pertama dalam sejarah Korea, di mana Korea menjadi induk organisasi seluruh dunia. Jadi ilmu aliran yang ada di ITF ini adalah aliran asli sejak pertama kali Taekwondo diciptakan, yang kita sebut dari aliran Changhon. Aliran Changhon adalah aliran yang diciptakan oleh Jenderal Choi Hong Hee. Dan sampai sekarang aliran ini masih berubah, sedikit revisi, tapi pada garis besarnya alirannya adalah sama dengan saat Taekwondo diciptakan pada tahun 1955 gitu. Oh begitu, jadi sama tapi ada sedikit revisi di dalam perkembangan bela diri kan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ada modernisasi. Kalau kita lihat di yang ada saat ini adalah adanya sine wave. Dan juga bentuk doboknya yang mulai tahun 1982 berubah seperti yang banyak kita lihat sekarang. Oh begitu, baik. Jadi ITF ini adalah induk dari Taekwondo di seluruh dunia untuk yang pertama kalinya. Pertama kali di dunia. Baik, jadi kan selama ini yang diketahui masyarakat adalah yang satunya. Oke. Baik, bisa Sabum Meta jelaskan
atau ceritakan awal mula dan motivasi apa sih yang membuat Sabam Mita berkeinginan untuk membuat sebuah buku tentang ITF. Oke. Jadi banyak yang pengen tahu sih ITF itu seperti apa. Iya. Di buku ini juga saya ceritakan tentang di bab sejarah bahwa ITF itu sudah lama, ada yang bilang mati suri, ada yang bilang sudah punah, dan baru muncul lagi itu pada saat era reformasi. Jadi menjelang reformasi tahun 98, itu ITF mulai berani untuk bangkit lagi. Nah, sebelumnya ITF itu sempat dilarang keberadaannya karena apa itu? Karena harus ada dua lembaga ini yang berseteru sebenarnya zaman dulu, dan atas keputusan KONI, akhirnya ITF yang harus ngalah. Oh, begitu. Bukan hanya ngalah, sampai dilarang keberadaannya. Makanya banyak praktisi lama yang akhirnya menarik diri, bergabung dengan Taekwondo UWT ataupun pensiun karena dia nggak mau urusan politik dibawa ke bela diri, akhirnya udah sekalian pensiun aja. Ada juga yang tetap latihan ITF dan sembunyi-sembunyi. Itulah cikal bakal akhirnya timbul lagi ITF tahun 98 dan membuat organisasi baru. Nah, kita sebut itu sebagai kebangkitan kembali ITF hingga saat ini. Nah, kembali ke soal buku, kenapa saya bikin buku ini? Ini adalah buku kedua Taekwondo yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang sebelumnya adalah ditulis oleh Jimmy Estu. Jimmy Estu itu tahun berapa itu? Tahun 1977. Jimmy Estu adalah taekwondoin asal Singapura. Oke, jadi ini buku kedua. Jadi banyak sekali praktisi bela diri ataupun non bela diri yang ingin tahu ITF itu apa sih, gitu kan? Malah banyak yang nggak tahu ITF itu apa. Jadi pengen tahu. Oke, untuk mempermudah, selain kita Google di internet dan kebanyakan bahasa Inggris, akhirnya saya berinisiatif kita bikin buku. Kita bikin buku dalam bahasa Indonesia agar masyarakat dengan mudah mengetahui apa sih ITF itu. Memang buku ini pada garis besarnya adalah tentang jurus. Karena pada awal penciptaannya buku ini adalah untuk mempermudah siswa-siswa kita itu untuk berlatih jurus. Tapi selain itu, awalnya buku ini inginnya dipasarkan untuk kalangan terbatas, tetapi banyak masukan yang datang itu bahwa mereka ingin tahu, akhirnya kita masukin banyak serba-serbi tentang ITF, termasuk yang paling seru adalah bagian sejarahnya. Ini cukup menarik dan memang banyak masyarakat Indonesia yang memang belum tahu ini ITF itu apa, dan mungkin bisa terjawab penasaran dari mereka yang ingin mengetahui tentang sejarah yang sebenarnya itu sejarah Taekwondo yang sebenarnya seperti apa kayak gitu ya. Di sampul buku di bawah nama Sabam Mita itu ada tulisan editor Ivan Antonius. Nah, kalau boleh dijelaskan siapa Ivan Antonius ini, Sabam? Ivan Antonius itu guru saya. Wow. Jadi gini, kalau ini nama, kalau misalnya saya tidak libatkan di buku ini, saya yang kualat gitu kan. Oke, Sabam Ivan ini adalah presiden dari ITF Indonesia. Perwakilan resmi ITF dari GM Chojunghwa Kanada, dan dia juga merupakan Chief Instructor ITF di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau bikin seminar-seminar di seluruh di daerah-daerah di Indonesia, Sabam Ivan yang akan datang. Oh, seperti itu. Oke. Jadi karena ini buku tentang teknik ITF, otomatis kita harus melalui melalui pengawasan langsung dari Chief Instructor. Baik. Gitu. Jadi lebih mengena ini sih apa dan apa harus kita emang menjaga bahwa tekniknya ini emang benar yang kita sajikan otentik dan benar, karena ini akan menjadi panduan baku bagi seluruh praktisi ITF di Indonesia. Sip. Baik, Sabam,
mungkin dari sejarah terus jurus, bisa Sabam Meta jelaskan singkat sekilas tentang isi dari buku ini, Sabam? Selain sejarah dan apa panduan jurus, mungkin ada yang lainnya, Sabam? Oke. Jadi buku ini banyak banyak berisi tentang informasi-informasi tentang Taekwondo ITF. Salah satunya ada terminologi bahasa Korea yang mungkin bagi praktisi Taekwondo non ITF akan merasa asing, beda gitu kan. Loh, bahasanya beda, tendangannya sama, bahasanya beda, dan banyak sekali. Jadi kita ada beberapa halaman, banyak, tidak cuma sekilas-sekilas, tapi kita bikin cukup lengkap. Nah, selain itu ada tentang serba-serbi tentang ITF. Jadi ITF itu apa? Mulai tentang azas-azasnya, tentang sumpah siswa, bentuk dobok artinya apa, warna sabuk artinya apa juga, tingkatannya seperti apa, dan juga ada kuda-kuda, karena kuda-kuda ini akan berkaitan erat dengan bab jurus-jurus nantinya. Basically banget ya dari situ, dan sangat penting buat taekwondoin. Baik, kira-kira berapa lama sih Sabam untuk menyusun buku ini sampai bisa diterbitkan? Kalau kita sebenarnya mulainya udah lama sih, udah mulai rencananya, cuma baru mulai intens. Iya. Kita berterima kasih juga sebenarnya sama pandemi ini karena dengan pandemi ini kita akhirnya semakin fokus untuk bikin kebut. Ya sebenarnya karena nggak ada kerjaan lagi sih. Oke, karena kerjaan semua diliburkan, jadi kita fokus buat buku ini dan selesai dalam waktu kurang dari 3 bulan. Iya. 3 bulan termasuk riset sejarah, termasuk berapa ratus gambar yang ada di sini juga. Iya, jurus dan lain sebagainya. Dan itu semua digambar sendiri. Gitu. Digambar sendiri oleh Sabam? Wow, itu cukup sulit. Jadi dalam penyusunan ini, pengalaman apa sih yang paling berharga buat Sabam Meta dalam penyusunan buku ITF Taekwondo Tool? Kalau pengalaman berharga ya saya jadi makin dalam mengerti. Kalau kemarin kan belajar dari YouTube, belajar dari pelatih langsung gitu kan, belajar. Tapi dengan bikin buku ini kita gambar gerakannya, dengan nulis instruksinya, akhirnya makin mudah memahami bahwa oh gerakannya seperti ini. Jadi semakin detail untuk menangkap tiap gerakan jurusnya. Iya. Dan memang sih selain sebagai penyusun buku ini, Sabam Meta sendiri kan memang seorang praktisi Taekwondo ITF ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang membuat Sabam Meta memutuskan untuk menekuni Taekwondo ITF ini? Oke, karena ini nggak off the record kan ya. Jadi gini, saya mulai ikut Taekwondo. Saya ikut mulai Taekwondo tahun 88. Siap. Tahun 88 itu nggak ada ITF waktu itu, adanya WTF. Tapi latihannya nggak seperti yang saat ini. Latihannya cukup keren sih, keras lah gitu kan. Cukup keras, keren dan basic dan sama sekali berbeda dengan apa seperti kita lihat saat ini. Nah, pada tahun 2001 ada perubahan teknik besar-besaran dan saya memutuskan bahwa saya pingin vakum gitu karena udah sport oriented dan saya nggak bisa ngikutin saat itu. Nah, seiring waktu lewat Kaskus sebenarnya ini, lewat Kaskus ada grup ITF. Nah, saya penasaran grup ITF. Saya udah tahu sih sebenarnya ITF di dalam tapi ternyata ada juga ITF di sini. Oke, saya coba ikutin dan ternyata setelah saya coba latihannya pertama, kesannya langsung apa? Ini adalah latihan di mana saya pertama kali latihan taekwondo. Jadi saya seperti kembali ke hari pertama. Tahun 88 hari pertama saya mulai kelas latihan. Latihannya sama. Nah, di saat itulah saya langsung kembali jatuh cinta sama taekwondo. Kayak gitu. Akhirnya sesuatu yang kita masuk seneng dan kalau udah seneng mau ngapain lagi? Ya harus jadi ahli. Oke, akhirnya saya seriusin sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2008 sampai 2020, nah itu karir saya di ITF.
baik. Dan ini kan akhirnya membuat passionnya Sabam sendiri untuk membuat buku. Akhirnya berkarya dalam buku, dalam wujud buku dan menjadi Sabam sendiri ya gitulah. Mendalami Taekwondo ITF ini untuk disebarluaskan ilmunya. Baik, harapan apa sih yang Sabam miliki dengan adanya buku ITF Taekwondo Tool ini, Sabam? Oke. Jadi buku ini saya harapkan itu sebagai pemicu. Gimana nih? Pemicu agar semua praktisi ITF bikin juga informasi yang untuk disebar ke publik. Bikin buku juga, bikin channel YouTube juga, atau bikin segala macam informasi. Semua orang harus tahu ITF itu seperti apa. Ya. Dan harapan besarnya adalah ITF ini kembali besar lagi di tanah air. Karena ini ITF adalah pernah menjadi besar di Indonesia. Iya. Dan hilang, dan waktunya sekarang untuk kembali besar lagi. Iya, harapannya seperti itu. Semoga apa yang menjadi harapan Sabam Meta ini terwujud sebentar lagi gitu loh ya. Amin. Ini kan akhirnya menyebarluaskan apa yang sebelumnya belum ada, maksudnya sebelumnya vakum atau menarik diri, akhirnya kembali bangkit kayak gitu. Baik, Sabam sebenarnya buku ini tuh diterbitkan terbatas hanya untuk kalangan ITF sendiri atau juga untuk umum ini, Sabam? Oke, awalnya sebenarnya buku ini rencananya mau terbit terbatas, jadi untuk siswa. Tapi ternyata animonya dari luar ITF itu besar. Iya. Mereka ingin tahu, terutama bagian sejarahnya kan. Iya. Karena selama ini belum ada buku Taekwondo yang berbahasa Indonesia yang menulis sejarah lebih detail. Iya. Tentang ITF. Tentang Taekwondo tentang sendiri, ITF dan perkembangannya. Dan di buku ini saya berikan tulisan yang lebih banyak, jadi lebih detail. Oke, jadi misalnya ada informasi yang kurang di buku ini dan ingin menerbitkan versinya lagi, saya akan sangat menerimanya karena itu akan memperkaya kasanah juga kan. Iya, baik, Sabam. Ya, mungkin bisa Sabam Meta sampaikan kepada Sobat Jawara, mungkin yang ingin tertarik, mungkin yang berminat untuk memiliki buku yang langka ini, bagaimana caranya mendapatkan dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi buku ini karena diterbitkannya kan self publishing, jadi kita tidak melalui penerbit besar gitu kan. Jadi pemesanan saat ini adalah di saya. Iya. Atau Sabam Ivan, mungkin kontaknya bisa tertera di Warta Jawara. Nanti, iya, ada deskripsi di video, nanti silakan dilihat sendiri kayak gimana. Ya, jadi gitu. Silakan buku ini untuk semua kalangan, baik praktisi ITF, non praktisi ITF, tapi khususnya buat pecinta bela diri. Iya. Untuk mengetahui secara lengkap bagaimana sih Taekwondo itu masuk di Indonesia dan sampai sekarang. Dan kalau nggak salah kemarin saya lihat itu buku sudah sold out. Oh iya. Cetakan pertama sudah sold out. Nah, ini kan antusias atau penasarannya masyarakat tentang Taekwondo pertama kali di Indonesia dan bagaimana Taekwondo yang sebenarnya itu seperti apa, itu tuh sangat-sangat besar kayak gitu. Mungkin Sabam Meta untuk berencana ini buku jangka panjang ya, jadi otomatis kan kita juga punya siswa kan, punya siswa nanti. Buku ini merupakan keharusan karena ini bukunya menyangkut jurus yang akan dipelajari saat dia latihan. Jadi buku ini pasti diterbitkan kontinu. Siap, baik, saya akan membantu sekali. Baik, Sabam Meta, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Dan semoga informasi-informasi yang Sabam Meta berikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya. Sukses selalu untuk Sabam Meta dan buku ITF Taekwondo Tool-nya. Terima kasih. Iya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Sabam Meta Andri Setiawan, penyusun buku ITF Taekwondo Tool. Sebuah buku yang berisikan
tentang informasi yang sangat berharga dari bela diri legendaris dunia, International Taekwondo Federation atau ITF. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan pengetahuan seputar bela diri dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Semoga Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.